Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, sosok Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang paling indah dan mulia di mata umatnya. Saking indah dan mulia, beliau memiliki keistimewaan dan kesempurnaan fisik serta kesempurnaan atau keluhuran akhlak dan budi pekertinya yang sulit untuk digambarkan. Karena semua keistimewaan yang ada pada baginda Nabi, setiap orang yang bertemu dan berbicara dengannya selalu merasa menghormatinya, mengagung-agungkannya, bahkan sampai saat ini pun namanya selalu terpampang di setiap hati umatnya juga selalu kita bangga-banggakan. Saat itu, bagi orang-orang yang pernah hidup dan bergaul dengan beliau, mereka selalu mencintai dan tergila-gila padanya. Sampai-sampai mereka tidak peduli pada nyawa mereka sendiri saat membela beliau ketika melindungi dan menjaganya dari orang-orang kafir yang akan mencelakakan beliau. Sifat-sifat beliau sangatlah sempurna secara keseluruhan, sangat terhormat dalam majelisnya, lebih banyak diam, berbicara seperlunya, ketika berbicara sangat jelas dan penuh makna, juga tanpa dibuat-buat atau dilebih-lebihkan, tertawanya para sahabat ketika berkumpul bersama baginda Rasul hanya tersenyum karena mereka sangat menghormati beliau. Sifat baginda Nabi ditulis dalam Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Di dalam kitab Zadul Ma'ad, seorang perempuan bernama Mabad Al-Huzayyah, ia pernah berkata tentang bentuk fisik Rasulullah kepada suaminya, menurutnya, beliau terlihat sangat tampan, berwajah cerah, bagus bentuk fisiknya, badannya ramping, kepalanya tegak tampan. Kedua matanya lebar dan hitam, bulu matanya lentik, suaranya agak parau atau serak, lehernya jenjang, matanya tajam dan gelap, kedua alisnya seperti bulan sabit dan bersambung, rambutnya sangatlah hitam, apabila diam terpancar sosok yang sangat berwibawa, apabila berbicara terlihat akrab, ketika dilihat dari kejauhan beliau terlihat sangat tampan dan elok, apabila dilihat dari dekat sangat manis. Ketika berbicara tutur katanya manis dan berharga. Tidak pendek dan tidak panjang. Perkataannya lembut bagaikan mutiara yang tertata rapi, tinggi badannya sedang, orang yang melihat sosoknya tidak akan mengejek atau mencibir karena badannya tidak pendek tidak pula tinggi. Teman-temannya selalu mengelilingi beliau, dan ketika beliau berbicara mereka selalu mendengarkannya, dan ketika beliau memerintahkan sesuatu mereka selalu menurutinya dengan bergegas. Intinya beliau sangat ditaati dan disegani, tidak pernah menaruh muka masam dan tidak pernah mencela seseorang. Di dalam kitab Jami' at-Tirmidzi juga menerangkan bahwa, Ali bin Abi Thalib berkata tentang sosok baginda Nabi bahwa, perawakan beliau sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Berbadan lebar, rambutnya ikal tidak keriting dan tidak lurus, kulitnya putih bersih. Kedua matanya lebar, pandangannya tajam, dan warnanya hitam, bulu matanya lentik, tulang persendiannya besar, punggungnya kekar, bulu badannya lembut dan halus, jari jemari tangan dan kakinya keras. Ketika berjalan seakan-akan berjalan di jalan yang landai, dan apabila menoleh seluruh bagian badannya juga ikut menoleh, serta di punggungnya ada tanda kenabian. Beliau adalah orang yang paling jujur perkataannya, ketika berjanji pasti menepati janjinya, jiwanya paling lembut, dan pergaulannya paling mulia. Siapapun yang memandangnya akan merasa kagum dan siapa yang benar-benar bergaul dengannya mereka akan sangat mencintainya. Lalu Ali berkata, aku sama sekali tidak pernah melihat ada orang yang seperti baginda Rasul, sebelum dan sesudahnya. Menurut hadis riwayat At-Tirmidzi di dalam kitab Asi Syama menjelaskan bahwa, Jabir bin Samurah berkata, aku melihat Rasulullah SAW pada suatu malam yang cerah, aku memandang beliau, kemudian memandang bulan, beliau waktu itu memakai baju merah, ternyata beliau lebih indah daripada bulan. Di dalam kitab Tahdzib Tarikh Dimasik menerangkan, suatu hari ketika Rasulullah SAW berkeringat di sisi Aisyah sehingga wajahnya mengkilap, maka Aisyah pun menyenandungkan syair Abu Kabir Al-Hudzali, yaitu, jika aku melihat keringat yang ada di wajahnya, ia bersinar bagaikan kilat yang melintas. Dan ketika Abu Bakar melihat Rasulullah, ia berkata lelaki jujur lagi pilihan mengajak kepada kebaikan, bagaikan sinar bulan purnama yang dibuntuti kegelapan malam. Menurut seorang ahli hadis bernama At-Tirmidzi juga menjelaskan bahwa, apabila Rasulullah marah, mukanya memerah seakan-akan di pipinya ada biji buah delima. Nabi Muhammad SAW, ketika berbicara sangatlah indah dan sangat istimewa, kefasihan dalam lisannya dan sangat indah retorikanya, berperilaku luas, lafaznya sangat jelas, dan ketika berbicara sangatlah ringkas bermakna tanpa dibuat-buat. Semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia Jawamiul Kalim, artinya kalimat ringkas tapi mengandung makna yang tepat. Selain itu, beliau mempunyai kemampuan berbicara, yang dimana ketika berbicara kepada setiap orang beliau selalu menyesuaikan logat dan bahasanya.
Jika beliau berbicara kepada orang pintar, ia menyesuaikan, jika berbicara dengan orang awam, ia menyesuaikan. Dengan dukungan Sang Pencipta yang telah Allah berikan wahyu kepada Rasulullah. Beliau mempunyai kemampuan dalam berbagai jenis bahasa Arab dan budayanya serta menguasai keindahan sastra. Selain daripada tutur katanya yang indah dan istimewa, Rasulullah adalah sosok yang santun kepada orang lain, pemaaf ketika disakiti, penyabar ketika ditimpa musibah. Meskipun setiap orang yang mempunyai sosok yang santun, sabar dan pemaaf, mereka pasti mempunyai kesalahan atau kekeliruan, akan tetapi beliau tidak pernah sama sekali mempunyai kekeliruan. Setiap orang yang mengganggu beliau, makin banyak mengganggu, makin bertambah kesabarannya, semakin banyak orang bertindak bodoh kepada beliau, semakin bertambah kemurahan hatinya. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, tidaklah Rasulullah alaihi wasallam itu diberi kesempatan untuk memilih antara dua perkara. Kecuali beliau memilih yang termudah di antara keduanya selama tidak mengandung perbuatan dosa. Apabila mengandung perbuatan dosa beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Rasulullah alaihi wasallam tidak membalas seseorang karena kepentingan pribadi, akan tetapi karena syariat Allah telah dilanggar sehingga beliau membalasnya karena Allah. Beliau adalah orang yang paling jauh dari kemarahan dan orang yang paling cepat ridho atau rela. Ibnu Abbas berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menemuinya. Malaikat Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan untuk mengajarkan kepadanya Al-Quran. Kemurahan hati beliau dalam memberikan suatu kebaikan, lebih cepat daripada angin yang bertiup kencang. Sosok yang pemberani dan kejantanannya Rasulullah, bahkan kekuatan dan kepahlawanannya di saat berhadapan dengan musuh Allah sudah tidak diragukan lagi. Beliau tidak pernah goyah dan selalu tegar dalam menghadapi musuh, pantang mundur serta tak gentar. Semua orang yang sangat pemberani dan kuat dibuat mundur oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali berkata tentang Rasulullah, apabila peperangan telah memanas dan serangan semakin seru, kami berlindung di balik Rasulullah, tidak ada seorang pun yang lebih dekat dengan musuh daripada beliau. Menurut hadis riwayat Muslim menceritakan bahwa, Anas berkata, suatu malam penduduk Madinah dikejutkan oleh suatu suara, orang-orang menuju ke tempat datangnya suara tersebut. Akan tetapi Rasulullah bertemu mereka sewaktu beliau kembali dari arah suara yang mereka cari, mereka terkejut ternyata Rasulullah telah mendahului mereka, beliau mengendarai kuda milik Abu Talhah yang tak berpelana, di leher beliau tergantung sebilah pedang, kemudian beliau berkata, kalian jangan takut, kalian jangan takut. Selain sosok sifat dan tutur katanya yang istimewa juga pemberani, beliau juga seseorang yang pemalu, dan sangat menjaga pandangannya. Menurut hadis Sahih Al-Bukhari juga menerangkan, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, beliau lebih pemalu daripada gadis perawan yang dipingit, apabila tidak suka pada sesuatu dapat diketahui dari raut mukanya. Pandangan beliau tidak berfokus pada satu orang, beliau adalah orang yang selalu menundukkan pandangan, lebih lama memandang ke bawah daripada ke atas. Ketika orang menceritakan kepada beliau sehingga beliau tidak menyukainya, beliau tidak pernah mau mendengar namanya, namun selalu berkata, mengapa orang-orang berbuat seperti itu? Seperti yang kita ketahui, bahwa Rasulullah adalah sosok yang istimewa adil selalu menjaga kehormatannya, paling tepat ketika berbicara, paling menjaga amanah. Sebenarnya sebelum diangkat menjadi nabi oleh Allah pun, beliau sebelumnya dikenal sebagai sosok Al-Amin, artinya orang yang terpercaya, bagi siapapun, dan dijadikan sebagai pemutus suatu perkara pada zamannya jahiliyah. Menurut hadis riwayat Tirmidzi meriwayatkan dari Ali, bahwa Abu Jahal dikenal sebagai sosok yang jahat kepada Rasulullah. Abu Jahal berkata, kami tidak mendustakanmu akan tetapi kami mendustakan risalah yang engkau bawa, maka saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran Surat An-Nam ayat 33 yang artinya, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang salim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari menerangkan bahwa, ketika Kaisar Heraklius yang saat itu adalah Raja Romawi, menanyakan tentang Nabi Muhammad kepada Abu Sufyan yang saat itu masih kafir. Ketika itu Nabi Muhammad mengirim surat tentang kenabian beliau kepada setiap raja-raja di bangsa Arab. Oleh karena itu Raja Romawi mempertanyakan tentang sosok Nabi tersebut kepada Abu Sufyan, di mana Abu Sufyan kebetulan sedang berdagang di Syam. Setelah semua pertanyaan dilontarkan kepada Abu Sufyan, terakhir Heraklius bertanya, apakah kalian menuduhnya sebagai seorang pembohong sebelum ia mengatakan apa yang telah ia katakan mengaku sebagai Nabi dan berdakwah? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah berbohong.
Maka sudah jelas, Rasulullah adalah sosok yang sangat jujur di kalangan orang-orang bangsa Arab saat itu, dan memang bagi bangsa Arab pada waktu jahiliyah berbohong adalah sosok yang hina pada dasarnya. Kita tahu bahwa agama kita, Islam juga mengajarkan sebagaimana kita seharusnya agar tidak menyombongkan diri dan selalu rendah hati. Hal ini memang sudah ada pada diri baginda Nabi sebelum beliau mengajarkan kepada para kaum atau sahabatnya. Beliau selalu melarang para sahabatnya untuk menghormatinya, sebagaimana perlakuan hormat bangsa Arab kepada raja atau pemimpinnya. Beliau selalu mengunjungi orang-orang miskin, duduk dengan orang fakir. Ketika menghadiri undangan hamba sahaya selalu duduk di antara mereka seakan-akan beliau adalah salah satu dari mereka. Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah SAW menyambung dan menjahit sandalnya, menjahit bajunya. Mengerjakan pekerjaan rumah dengan tangannya sendiri sebagaimana salah seorang dari kalian melakukannya di rumah, beliau seperti manusia biasa pada umumnya, membersihkan pakaiannya, dan menyelesaikan urusannya sendiri. Dalam riwayat lain juga menceritakan, dalam suatu perjalanan, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyembelih seekor kambing. Salah satu di antara mereka berkata, "Aku yang menyembelihnya," disambung dengan yang lainnya berkata, "Aku yang mengulitinya," kemudian yang lainnya lagi berkata, "Aku yang akan memasaknya." Kemudian disambung oleh Rasulullah dan berkata, "Aku yang mencari kayunya." Mendengar ucapan Rasul, lalu mereka berkata, "Cukuplah kami saja yang mengerjakannya wahai Rasul." Dan dijawab oleh beliau, "Aku tahu bahwa kalian saja sudah cukup untuk mengerjakannya, akan tetapi aku tidak suka untuk diistimewakan dari kalian semua, karena sesungguhnya Allah tidak suka melihat hambanya diistimewakan dari teman-temannya." Setelah beliau berbicara, lalu langsung berdiri dan mencari kayu bakar. Kesimpulannya, bahwa Nabi kita yakni Muhammad SAW adalah sosok manusia yang sangat istimewa di mata umatnya. Sifat-sifat dan akhlak perilaku beliau amat begitu terpuji dan manis, sehingga sebelum beliau diangkat menjadi Nabi pun mempunyai gelar Al-Amin di kalangan kaumnya, baik itu yang kafir dan juga yang beriman kepadanya. Kejujuran baginda Nabi sangatlah terpercaya, sehingga orang-orang sangat menghormatinya, ditambah beliau itu lahir dari nasab yang baik. Sosoknya yang jujur ini sangat disegani dan dihormati juga dipercaya oleh kalangan bangsa Arab kala itu. Namun bagi orang-orang yang membencinya, hanyalah karena beliau membawa suatu risalah Allah yang begitu mementingkan kebaikan, ketentraman, keadilan, selalu mengutamakan akhirat dibanding duniawi, dan hanya kepada Allah sajalah kita harus meminta, dan kepada Allah sajalah kita harus memohon serta menyembah kepadanya, di mana hal tersebut dibenci oleh para kaum musyrikin pada zaman jahiliyah kala itu. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dan terima kasih. Sekiranya ada suatu pengertian dan perkataan daripada kami selaku kreator, mohon dimaklumi, karena semua yang maha benar adalah tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tempatnya yang selalu salah hanyalah pada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.